Dia cerita, dari kecil dia ini punya semacam batur goib. Dia itu bilang kalau bau badannya Kinasi ini harum. Padahal di situ Kinasi teriak-teriak tuh kenceng banget. Tapi bukannya ditolong, itu tetangga-tetangga. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to House Horror. Dimana di segmen ini, seperti biasa, gue akan menceritakan kisah-kisah horor dari kalian semua ini yang mungkin aja bakal terjadi sama gue. Nah, pada kali ini ada sebuah cerita dari seseorang yang kita sebut aja namanya itu Kinasi. Jadi gini awalnya, Kinasi ini dulu pernah nge-DM seorang pemilik akun Twitter atau sekarang disebutnya X dengan username Lakon Story. Jadi waktu itu Lakon Story ini lagi ngebahas soal tulang wangi nih. Nah, buat kalian yang belum tahu masalah tentang tulang wangi, bukan bro, bukan tulangnya dikasih parfum, bukan. Tapi tulang wangi itu adalah, kalau kita bahas di dalam buku kitab Primbon Jawa, tulang wangi atau lebih tepatnya pemilik tulang wangi adalah sosok yang dipercaya, disukai sama makhluk gaib. Karena ya tadi itu wangi, tubuhnya tuh harum. Nah, weton tulang wangi ini adalah bawaan dari lahir yang biasanya itu diwarisin sama leluhur. Konon katanya, yang punya weton ini adalah titisan dari garis keturunan orang sakti, atau bisa dibilang punya ilmu lah. Nah, mereka-mereka ini dilahirkan dengan kemampuan yang gak dimiliki sama orang biasa. Mereka ini bisa ngelihat atau ngerasain hal-hal yang berbau supranatural. Biasanya orang yang punya weton tulang wangi ini orang-orang yang peka gitu loh sama makhluk-makhluk astral. Nah, karena sensitivitas ini itu menyebabkan makhluk-makhluk astral tersebut jadi tertarik sama si pemilik tulang wangi ini. Sehingga di Jawa itu terkenal, pemilik weton tulang wangi ini itu dilarang keluar ketika masuk malam satu suro. Dan malam satu suro sendiri, menurut kepercayaan sebagian orang Jawa gitu ya, itu adalah menjadi waktu di mana pintu gerbang astral itu kebuka. Dan makhluk-makhluk dari dunia astral itulah bisa dibilang ya, itu pada keluar mencari korban. Dan itu menjadi salah satu ketakutan dari sebagian masyarakat Jawa untuk orang-orang yang memiliki weton tulang wangi ini, di mana mereka ketika malam satu suro datang, mereka ini bakal benar-benar diganggu atau bahkan sampai mereka ini bisa berinteraksi dengan makhluk-makhluk itu. Hasilnya, kalau orang yang memiliki weton tulang wangi ini nggak punya mental yang cukup kuat gitu ya, atau batin yang kuat, ya dia bisa kena gangguan jiwa. Karena begitu banyaknya makhluk-makhluk itu yang mau berinteraksi sama mereka. Dan kalian tahu sendiri lah, kalau makhluk-makhluk itu kan, maaf ya, pada nggak jelas mukanya gitu loh. Kita orang biasa ngelihat yang kayak begitu, ya cabut lah. Oke, kita balik lagi nih ke thread di X itu. Jadi thread ini emang rame guys. Banyak yang komen tuh, banyak yang ngebaca. Wah, pokoknya rame lah. Sampai akhirnya masuk tuh DM kan satu persatu ke DM-nya si Lakon Story ini. Salah satunya adalah Bu Kinasi yang mutusin buat nge-DM Lakon Story buat nyeritain kisahnya dia. Nah, sebenarnya awal si Lakon Story ini biasa-biasa aja gitu loh, karena banyak yang nge-DM kan segala macem. Sampai akhirnya dia ngelihat ceritanya Bu Kinasi ini. Karena ternyata ceritanya Kinasi ini beda. Nah, setelah dibaca sedikit, Lakon Story ini mutusin buat nyamperin langsung sosok Kinasi ini. Karena menurut dia ceritanya itu benar-benar gak masuk akal. Dan waduh, serem banget. Dan pas tuh kediamannya Kinasi ini itu berjarak kurang lebih ya 3 jam 4 jam perjalanan lah dari kotanya si Lakon. Masih bisa dijangkau lah. Nah, pada penasaran kan? Kayak gimana sih ceritanya Kinasi ini kok bisa sampai seserem itu? Tonton video ini terus. Kita nggak usah basa-basi lagi. Mode horor aktif. Oke, seperti yang gue bilang tadi, namanya itu adalah Kinasi. Yang dimana ini adalah nama samaran ya, bukan nama yang sebenarnya.
Umur Kinasi ini sekitar 40 sampai 45 tahunan lah. Nah, Kinasi ini tinggal sendirian tuh di rumahnya. Bapak sama ibunya udah meninggal. Dia cerita, dari kecil dia ini punya semacam batur goib atau teman gaib. Yang artinya temennya ini nggak bisa dilihat sama orang lain, tapi Kinasi bisa lihat. Teman goibnya ini biasa dia panggil Ratih. Perawakannya itu menurut penjelasannya Bu Kinasi ya, rambutnya itu panjang, tapi mukanya itu jelek. Pokoknya hancur gitulah. Matanya sebelah itu luka. Kayak apa ya, orang yang habis kena insiden di jalan. Cuma yang aneh adalah nggak selalu seperti itu. Jadi kadang Kinasi ini ngelihat sosok Ratih itu cantik. Mukanya normal, mulus. Ya selayaknya manusia-manusia normal. Pertama kali Kinasi ketemu sama sosok ini adalah sewaktu dia itu masih kecil. Yang dimana namanya bocah gitu. Dia ini belum bisa ngebedain mana yang orang, mana yang setan. Sampai akhirnya ketemulah sama si Ratih ini. Yang dia kira ini anak kecil seumuran sama dia. Dan pada akhirnya dia jadi sering main tuh sama si Ratih ini. Nah, orang tuanya di Kinasi nggak bisa ngelihat si Ratih ini kan. Alhasil mereka jadi sering ngerasa aneh tuh sama si Kinasi kecil yang suka main sendiri. Nggak jarang lah tuh kan orang tuanya itu negur Kinasi ini. Kamu ngapain sih main sendirian? Padahal di matanya Kinasi ini dia lagi main sama Ratih. Setiap hari tuh Kinasi ini bener-bener ditemenin sama sosok Ratih ini. Katanya Ratih ini suka tiba-tiba muncul gitu aja. Kadang muncul dari dalam lemari, kadang muncul dari dapur. Pokoknya dari mana aja dia bisa nongol. Cuma anehnya nih, semenjak Kinasi pertama kali haid atau datang bulan, Ratih ini udah gak pernah muncul-muncul lagi. Jangankan main. Bener-bener udah gak pernah ketemu lagi sama sosok itu. Namanya orang, udah biasa main sama orang gitu kan. Tiba-tiba nih orang pergi. Katakanlah seperti itu. Kangen dong. Kangen lah Kinasi ini sama sosok temennya itu. Karena saking penasarannya kenapa sosok Ratih ini hilang. Pernah nih secara sengaja si Kinasi ini nyari-nyari tuh. Sampai ditungguin depan rumahnya. Tapi tetap aja Ratih gak pernah datang kayak biasanya. Dari situ Kinasi yang namanya masih bocah gitu, masih polos. Bingung nih kan. Kenapa temen gue tiba-tiba hilang gitu kan. Kemana perginya. Akhirnya dia mutusin buat cerita nih ke bapaknya. Cerita tuh panjang lebar kan. Nah setelah ngedengerin ceritanya Kinasi ini, bapaknya nih ngejelasin. Jujur beliau bilang kalau sosok Ratih ini adalah makhluk gaib. Ya kan? Setelah tahu kalau Ratih yang sering diajak main ini adalah sosok makhluk gaib, di situ Kinasi bener-bener ketakutan. Soalnya sewaktu mereka dulu masih sering tuh ya main bareng, sosok Ratih ini sering banget nyeritain cerita yang aneh-aneh ke Kinasi. Yang paling nancep ke ingetannya Kinasi itu adalah sewaktu Ratih ini bilang kalau bapaknya Kinasi ini gak bakal hidup lebih dari 50 tahun. Dan satu lagi, dia itu bilang kalau bau badannya Kinasi ini harum. Harum yang semerbak. Saking semerbaknya, kata si Ratih ini, Kinasi itu harumnya itu dari jauh udah kecium. Kinasi ceritain soal itu, tapi yang gak dia ceritain adalah soal bapaknya ini gak bakal hidup lebih dari 50 tahun. Itu gak dia ceritain, takutnya bapaknya jadi kepikiran. Nah seiring berjalannya waktu, bener aja. Serah mau percaya atau enggak, bapaknya Kinasi belum sampai 50 tahun udah meninggal. Kalau kata medis, bapaknya Kinasi ini kena serangan jantung. Tapi yang Kinasi lihat, di 7 hari sebelum bapaknya ini meninggal, setiap malam Kinasi ini sering ngeliat di depan rumahnya ada rombongan laki-laki telanjang. Mondar-mandir, mondar-mandir. Gak cuma itu, nasi di rumahnya itu selalu basi. Dan setiap malam Kinasi ini ngerasa kalau dia itu lagi dipeluk. Selalu tuh pas dia lagi tidur. Nah kalau dari sisi bapaknya Kinasi ya, sebelum beliau meninggal, beliau ini selalu mewanti-wanti anaknya buat hati-hati dalam menjalani hidup. Waktu itu Kinasi nggak tahu nih maksudnya apa. Yang dia paham itu kedengaran penting. Dan cuma itu yang bapaknya Kinasi selalu ulang-ulang tuh. Semenjak kecil, Kinasi ini emang nggak pernah ngerti soal weton dan semacamnya lah. Dan orang tuanya juga cuma diem,
nggak cerita apa-apa, entah nggak mau cerita atau nggak berani cerita. Oh ya, mungkin kalian bertanya-tanya, kemana sih ibunya Kinasih? Jadi guys, ibunya Kinasih ini udah meninggal sewaktu beliau ngelahirin Kinasih. Dan ini ada keanehan juga nih, ya bro, di proses kelahirannya Kinasih. Karena kalau kata kerabat-kerabat yang membantu mengiringi proses kelahirannya itu aneh. Zaman dulu orang-orang kampung itu biasanya melahirkan itu lewat paraji. Paraji itu bahasa Sunda ya. Gua nggak tahu bahasa Jawanya apa, tapi bisa dibilang dukun beranak lah. Nah, nggak tahu kenapa dukun beranak atau dukun bayi ini malam itu nolak buat ngebantu persalinan ibunya Kinasih. Kata mereka itu, si dukun-dukun beranak itu, malam itu malam sakral. Dan dalam perhitungan kalender Jawa, malam itu nggak pas buat dilaksanainnya proses kelahiran. Nggak cuma itu, di hari-hari tertentu Kinasih ini dilarang buat tidur di atas kasur. Apalagi kalau masuk bulan Suro nih, bapaknya bener-bener wanti-wanti banget dah si Kinasih ini supaya jangan tidur di atas ranjang. Terus bapaknya dia ini jadi rajin ngebuat sajen. Dan sesekali badannya Kinasih itu disemprotin tuh, semprot pakai minyak serimpi. Ini bukan minyak wangi bro, ini semacam minyak khusus buat mayat. Katanya itu buat nyamarin aromanya Kinasih supaya nggak tercium sama makhluk halus. Dan sewaktu kematian bapaknya itu, jujur aja Kinasih itu bener-bener terpukul lah. Ya gimana enggak gitu loh bro. Ini orang tua satu-satunya yang selalu ngebimbing dia, selalu ngajarin dia, selalu mewanti-wanti dia. Tiba-tiba meninggal. Wah, di situ Kinasih sebatang kara lah. Udah nggak ada lagi tuh sosok yang ngarahin atau ngajarin Kinasih gimana caranya ngejalanin hidup. Nah, di sini yang makin parah. Jadi semenjak tinggal sendirian itu, hidupnya Kinasih ini makin aneh. Yang aneh itu bukan cuma dari lingkungan sekitar dia aja, tapi juga dari dirinya sendiri. Moodnya jadi gampang berubah, sering banget emosi tanpa sebab, males ngapa-ngapain, gampang capek, kebanyakan tidur. Dan waktu tidur pun itu mimpinya juga aneh-aneh. Gua gak bisa sebutin kayak gimana mimpinya, pokoknya aneh dan udah pasti berkaitan sama setan. Apalagi kalau udah deket sama bulan Suro nih, wah itu makin menjadi-jadi bro. Dia selalu tidur tuh di atas jam 12 malam kalau udah mendekati bulan Suro. Pikirannya gelisah. Dan di kupingnya dia itu selalu ngedenger bisikan-bisikan aneh. Dan di bagian pundak, dia itu selalu ngerasa berat. Kayak lagi ngegendong seseorang. Semuanya jadi makin janggal ketika ada orang yang mau meninggal nih. Biasanya nih ya, setiap kali ini orang mau wafat, Kinasih ini hampir selalu bakal ngelihat sosok aneh. Dia pasti bakal ngelihat ada rombongan orang pakai baju hitam, bawa keranda mayat, mondar mandir aja tuh di depan rumah. Rombongan orang itu kelihatan sengaja, kayak ya sengaja mampir seliweran di depan rumahnya Kinasih. Dan itu di setiap jam 12 malam. Kalau Kinasih udah ngelihat sosok itu, bisa dipastiin pasti besoknya itu ada yang meninggal. Dan gak cuma itu, menginjak usia dimana Kinasih ini udah bisa datang bulan atau haid. Percaya gak percaya, kejadian makin gak masuk nalar. Lu percaya gak kalau gue bilang Kinasih itu pernah haid 2 tahun gak berhenti-berhenti. 2 tahun haid, lu bayangin. Dan itu bukan datang bulan kayak cewek-cewek biasanya gitu ya. Kan kalau cewek normal datang bulan yang keluar itu darah. Kalau Kinasih itu bukan sekedar darah kotor, tapi ada juga yang keluar nih, yaitu gumpalan-gumpalan merah. Bentuknya itu kayak bola kasti. Kejanggalan-kejanggalan yang dialami sama si pemilik tulang wangi Kinasih ini gak cuma di situ aja. Pernah lagi, waktu itu dia lagi tidur nih. Maaf nih ya, ini sebenarnya agak 18 plus bagian ini, cuma gue coba sampaikan sehalus mungkin. Oke, jadi pas lagi tidur gitu, Kinasih ini ngerasa kalau di bagian, maaf nih, kemaluannya itu kayak lagi dimasukin sesuatu. Dan di atas badannya itu berasa kayak lagi ditindih sama sosok gede. Terus kedengeran juga nih suara nafas berat. Dan desahan-desahan. Itu semua jelas kedengeran di kuping. Cuma yang aneh nih bro. Ya, itu dia gak ngeliat apa-apa di atas dia. Tapi yang dia rasain tuh kayak ditindih.
Dan dia nggak bisa gerak tuh sama sekali. Kejadian itu terus dirasain sama Kinasi itu setiap malam. Sampai suatu ketika Kinasi ini ngerasa dia itu kayak lagi hamil. Tapi nggak hamil. Paham tuh? Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena Kinasi ini ngerasain gejala-gejala yang biasanya dialamin sama orang hamil. You know lah kan, kayak mual, ngidam, makannya banyak. Ya pokoknya gejala-gejala orang hamil lah. Dan seiring berjalannya waktu, Kinasi ini mulai ngerasain kayak ada sesuatu di dalam perutnya yang gerak-gerak. Mungkin kalian mikir itu bayinya. Karena ya tadi gejala-gejala hamil yang dialamin sama Kinasi kan. Tapi anehnya perutnya Kinasi ini tetap kecil. Nggak nunjukin kayak perut orang hamil. Dan satu lagi nih, waktu itu sekitar 14 hari sebelum Suro. Setiap hari badannya Kinasi itu berasa sakit. Nyeri-nyeri. Lehernya panas dan gelisah bukan main, kayak lagi diliatin sama orang. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ditambah lagi, rumah yang biasanya berasa dingin sekarang berasa panas. Terus juga, setiap malam Kinasi ini selalu ngedenger kayak suara orang ngobrol di dalam rumahnya. Padahal dalam rumah itu nggak ada siapa-siapa, dia doang sendiri. Kinasi sendiri pun akhirnya nggak pernah mau tuh nyalain lampu. Karena menurut dia, setiap kali dia nyalain lampu, dia ini selalu pusing. Jadi bisa kalian bayangin tuh, keadaan rumahnya Kinasi gimana? Selalu gelap. Yang nyala itu cuma lampu-lampu luar aja. Yang buat nandain kalau rumah itu ada orangnya. Dan ada juga nih cerita dari tetangganya Kinasi. Mereka ini pada bilang kalau mereka sering ngeliat kayak banyak orang di rumahnya Kinasi. Kedengeran suara-suara rame. Ya gimana sih orang ngobrol gitu kan. Cuma kecium juga bau busuk. Kayak bau mayat. Padahal kenyataannya lu tahu sendiri, Kinasi tinggal sendiri. Rumahnya otomatis selalu sepi. Dan juga nggak pernah ada tamu datang. Nggak tahu kenapa nggak ada yang mau bertamu, mungkin pada nggak berani. Dan buat info, rumahnya Kinasi ini lumayan gede. Dan banyak barang-barang berharga di dalamnya. Tapi dari dulu, hampir nggak pernah ada maling yang datang. Kenapa gue bilang hampir? Nanti ada cerita, satu orang maling datang nih. Tapi itu ntar. Nah kalau dipikir logika, orang mau maling gampang lah ya. Rumah tinggal sendirian, sepi. Terus cewek lagi yang tinggal kan. Kalau dipikir gampang buat maling. Apalagi kalau siang. Kinasi pergi kerja. Dan pulangnya selalu malam. Banyaklah kesempatan gitu kan kalau orang mau jahat. Tapi itu dari dulu rumahnya Kinasi ini selalu aman. Nah seperti yang gue bilang tadi. Bukan berarti rumahnya Kinasi ini belum pernah ada yang nyoba buat maling. Pernah satu waktu. Pas Kinasi ini lagi kerja. Rumah dia ini dibobol maling. Nggak tahu kenapa. Pas lagi ngebobol itu, ini maling tiba-tiba lari, kabur, sampai akhirnya ketangkep nih sama warga. Nah, pas ditangkep, ini warga pada bingung. Kenapa kok ini maling kayak orang ketakutan banget? Alhasil diinterogasi lah kan tuh. Nah, menurut pengakuannya si maling ini, pas masuk ke dalam rumahnya Kinasi, dia ini ngelihat banyak banget makhluk berpenampilan serem. Alhasil dari situ, udah nggak pernah ada lagi maling yang berani ngebobol rumahnya Kinasi. Ngerasain semua kejanggalan di rumah itu. Ya jujur aja lah Kinasi keganggu, tapi mau gimana lagi. Itu rumah satu-satunya yang dia punya. Dan mau nggak mau mesti dia tinggalin, mesti dia tempatin. Sampai suatu malam nih pernah Kinasi pulang kerja. Terus kecapean tuh. Ya kan? Dia tidur nih. Nah pas lagi enak-enaknya tidur gitu. Tiba-tiba berasa nih. Mungkin kalian udah suami istri berasa lah gitu ya. Dipeluk dari belakang. Kerasa banget itu tangan meluk pinggang. Dan hembusan nafas dari yang meluk pinggang ini, itu benar-benar kedengeran. Penasaran nih kan, sekaligus wedi juga, ketakutan gitu kan. Nengoklah Kinasi ke belakang begini. Dan ternyata malam itu di atas ranjang udah ada sosok lain. Sosok laki-laki. Baunya busuk. Kulitnya pucet. Terus keriputan, kayak gimana sih kelamaan main di air. Dan mukanya nggak ada. Sontak Kinasi lari tuh keluar kamar. Nangis-nangis tuh sambil teriak-teriak minta tolong. Sampai keluar rumah tuh dia teriak-teriak minta tolong. Tapi nggak ada satupun warga yang nolong dia. Padahal di situ Kinasi teriak-teriak tuh kenceng banget. Tapi bukannya ditolong, itu tetangga-tetangga. Cuma pada ngeliatin doang dari jendela. Dan yang nggak gua paham di sini adalah kenapa itu tetangga-tetangga cuma pada ngeliatin doang. Kenapa pada nggak mau nolongin? Apa karena mereka takut sama rumahnya Kinasi apa gimana? Dan Kinasi juga nggak tahu tuh.
kenapa kok tetangga-tetangga itu nggak ada yang berani nolong? Mungkin mereka ada alasan lain yang nggak pernah diceritain. Singkat cerita, semenjak kejadian itu, Kinasih itu udah nggak pernah berani lagi tidur di kasur. Dan dia inget nih sama kebiasaan orang tuanya ketika mendekati bulan Suro. Dia selalu wajib tidur di lantai. Harus ngebuat sajen, gak mau keluar rumah, dan semakin ngerajinin sholat. Puncaknya, karena penasaran sama apa yang terjadi sama diri dia nih, Kinasih cobalah buat ngedatengin seseorang yang bisa dibilang ahli dalam masalah beginian. Yang ternyata setelah dihitung ulang dan diceritain tuh semua pengalamannya, Kinasih ini memang termasuk kategori weton tulang wangi. Yang dimana weton itu adalah weton kesukaan makhluk gaib. Seperti yang udah kita bahas di atas tadi. Bukan sekedar suka, weton tulang wangi ini juga sering dipakai sama makhluk-makhluk halus buat komunikasi. Karena itulah akhirnya setiap pemilik weton tulang wangi itu jadi incaran setan. Itu kenapa setiap mendekati Suro dulu, Kinasih selalu merhatiin bapaknya itu selalu ngelakuin aktivitas-aktivitas aneh. Kayak mesti tidur di lantai, mesti ngebuat sajen, motong rambutnya Kinasih, dan sebagainya. Ternyata itu adalah kegiatan yang dipercaya sebagai tolak bala, supaya Kinasih ini dijauhin dari segala mara bahaya dan tetap aman. Dan puncaknya, setelah Kinasih udah tahu semuanya, sekarang Kinasih masih seperti itu. Cuma dia tetap dia sudah berdamai dan coba menerima semuanya. Dia lanjutin tuh hidupnya. Jadi setelah pertama kali haid dulu, Ratih benar-benar sudah nggak pernah kelihatan lagi, Mbak. Ya, nggak juga sih. Nah itu, kebetulan sekarang dia lagi ada di belakang kamu. Kamu harum juga ya kayaknya. Sebenarnya, weton tulang wangi, satu Suro, sampai ritual tolak bala itu bisa dibilang masih menimbulkan perdebatan. Karena kita tahu lah dalam ajaran-ajaran agama itu nggak ada yang kayak gitu. Dan perhitungan weton tulang wangi itu cuma dipercaya oleh sebagian masyarakat Jawa. Dan percaya atau enggaknya ya ini balik lagi ke diri kita masing-masing. Cuma dari ceritanya Kinasih ini bisa jadi semuanya itu benar-benar ada. Terlepas dari itu semua, kenapa bulan Suro dikaitin erat tuh sama weton tulang wangi? Karena seperti yang kalian udah tahu, kalau bulan Suro ini adalah bulan yang dipercaya sebagai bulannya makhluk halus. Dan di bulan itu, penghalang atau hijab antara dunia manusia dengan dunia mereka itu agak merenggang. Kalau di Pulau Jawa, sebagian besar masyarakat masih meyakini ketika bulan Suro tiba, kita bakal bener-bener dilarang buat ngelakuin acara-acara semacam kayak acara pernikahan, acara pindah rumah, acara persalinan dan sebagainya. Nah sekarang gue mau tanya ke kalian nih, yang mungkin kalian penonton berasal dari Jawa. Apakah kalian percaya sama weton tulang wangi? Atau bahkan kalian adalah salah satunya? Oke teman-teman, itulah tadi ceritanya soal malam 1 Suro. Kenapa gue angkat cerita ini? Karena kita baru aja melewati 1 Muharram atau 1 Suro ya. Bisa dibilang kalau dari bahasanya ini kan tahun baru Islam gitu ya. Tapi entah kenapa di sebagian masyarakat Jawa menganggap kalau bulan Suro itu adalah bulan yang berkaitan erat sama makhluk-makhluk gaib. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Jo. Sampai ketemu di the next one.